Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Imam Budi Sumana sebagai dosen desain komunikasi visual di Universitas Aisyah Bandung. Kebetulan saya mengampu mata kuliah fotografi dasar. Nah, mata kuliah fotografi dasar ini memiliki bobot SKS yaitu 2 SKS, di mana ada teori 30% dan praktek itu 70%. Di dalam mata kuliah fotografi dasar ini yaitu memiliki deskripsi antara lain yaitu seperti bagaimana mahasiswa ini mampu memahami dan mengetahui sejarah fotografi dan bagaimana memahami dasar-dasar fotografi serta hukum fotografi, serta dapat menghasilkan karya fotografi sebagai pesan pendukung dalam unsur visual di dalam dunia desain, dan juga fotografi sebagai informasi dan identitas dalam persuasi melalui media desain komunikasi visual. Adapun beberapa capaian pembelajaran yaitu di arah CPL 1 sampai CPL 5 ini, diantaranya adalah di CPL 1 ada itu pengetahuan dasar tentang bagaimana mahasiswa mengetahui atau memahami dasar dan sejarah fotografi, desain komunikasi visual, dan bagaimana elemen fotografi menjadi dasar untuk menciptakan sebuah desain visual. Intinya bagaimana mahasiswa memahami anatomi kamera, bagaimana memahami teknik-teknik di dalam fotografi. CPL 2 adalah bagaimana mahasiswa mampu merancang pesan visual berdasarkan teori dan prinsip desain melalui layout dan grid system yang sudah pernah diajarkan di mata kuliah sebelumnya, dan di fotografi adalah grid dan layout ini dijadikan adalah panduan. Yang ketiga adalah CPL ketiga, itu mampu membuat karya fotografi serta mampu mempresentasikannya. Jadi pertanggungjawaban dari sebuah karya itu adalah bagaimana mahasiswa dapat mempresentasikan dari karya tersebut. Di CPL 4 yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan memvisualisasikan berdasarkan pengalaman objek menjadi sebuah perwujudan gambar dengan menggabungkan imajinasi dan logika visualnya. Di CPL 5 adalah mahasiswa mampu bersikap secara etika profesi dan memiliki etika dalam penciptaan karya dan memiliki hak cipta atau hak karya dari karya foto sendiri atau bisa dapat dihakikan. Nah, di dalam rencana pembelajaran ini dalam satu semester ini saya memasukkan beberapa unsur seperti bahan-bahan kajian. Contohnya adalah bahan kajian menggunakan SKKNI fotografi yang ditulis oleh Pak Riyadi Raharja, yaitu sebagai Master Penguji dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Fotografi Indonesia, serta beliau adalah instruktur sertifikasi BNSP. Dan juga ada beberapa kajian atau bahan kajian itu adalah karya-karya dari jurnal yang sudah saya buat sendiri, seperti jurnal tentang fotografi sebagai media branding dan promosi, ya. Waktu itu diterbitkan di Atlantic Press 2023 di dalam proceeding. Terus juga ada jurnal yang saya buat juga yaitu tentang pendampingan dan mentoring sertifikasi kompetensi fotografi di Kota Bandung, yaitu di Jurnal Dasar Rupa yang diterbitkan tahun 2024. Nah, materi-materi pendukungnya adalah seperti peningkatan city branding Kota Bandung melalui karya fotografi. Nah, ini fotografi, kenapa saya menampilkan materi pendukungnya itu adalah fotografi bisa dijadikan sebagai media promosi dan branding dalam sebuah peran visual. Adapun batasan-batasan dari penilaian, di sini ada beberapa penilaian yang saya sampaikan kepada mahasiswa, yaitu bagaimana mahasiswa aktifasi dan aktif dalam dan partisipatif dalam penilaian. Jadi dalam penilaian ini bagaimana komponen penilaian ini disampaikan, yaitu aktif dan partisipatif dalam proses pembelajaran. Penilaian aktivitas diskusi dan proses penyesuaian proyek dan rubrik dari penilaian itu sendiri, ya. Jadi rencana penilaiannya adalah ada beberapa di sini, ada hasil proyeknya yaitu hasil karya, terus juga ada tugas-tugas yang terstruktur, sikap juga kita menjadi perhatian karena berkaitan dengan etika profesi dan kelayakan dari seorang fotografer atau seorang pengkarya. Terus juga ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Masing-masing bobot terdiri dari 15%, 20%, 10%, dan 25% hingga totalnya menjadi 100% dalam bobot penilaian. Di metode pembelajaran ini saya menggunakan metode pembelajaran yaitu dalam bentuk metode pembelajaran small group discussion atau diskusi dalam satu grup atau kelompok, dan juga role play, ya, role play atau simulasi
praktek-praktek ya, simulasi praktek-praktek bagaimana mereka menggunakan kamera, bagaimana proses pemotretan, dan bagaimana mengatur komposisi dan lain sebagainya. Terus juga kita ada yang namanya pembelajaran dalam bentuk case method atau project based learning atau PBL ya, project based learning yang saya sampaikan ke mahasiswa itu bagaimana project ini bisa menjadikan sebuah karya visual yang menarik, dan output hasil dari ujian akhir semesternya itu adalah bagaimana mahasiswa mempresentasikan karya, bagaimana mahasiswa mempertanggungjawabkan karya dalam bentuk pameran kecil di kampus Universitas Aisyah Bandung sebagai ujian akhir semester. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika kalian ingin melihat bagaimana proses pembelajaran, bagaimana mahasiswa memahami proses pembelajaran fotografi dasar ini, silahkan lihat video yang sudah saya buat di berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke, hari ini yang masuk berapa orang nih? Coba. Bro, berapa orang bro? 10 orang Pak. 10 orang. Berarti berapa orang yang masuk bro? Yang nggak masuk 7. 7, yang nggak masuk 7 orang. Oke. Nanti ingatkan yang 7 orang untuk minggu depan kita akan ada praktek menggunakan lensa ya. Diingatkan nanti, tolong ketua kelas absennya jangan lupa ya, diingatkan teman-teman yang nggak masuknya. Oke, ini pertemuan kedua kita ngebahas tentang sejarah fotografi lagi ya. Dari kemarin kita udah ngebahas tentang Kasihan Sefas yang emang seorang fotografer pribumi Jawa yang ada pertama di Indonesia. Nah, masuk ke selanjutnya, ini ada George Astaman ya. George Astaman ini seorang penemu fotografi dari Amerika yang memicu kemajuan tentang dunia fotografi ya, dunia fotografi, inovasi yang di dunia fotografi sampai ke maju dunia digital. Tapi kalau kita mau balik ke sejarah lebih awal lagi, ada seorang ilmuwan yaitu namanya Ibnu Al-Haytham. Itu seorang muslim ya dari Turki. Dia menemukan kamera yang paling pertama sebelum dari George Astaman, sebelum lagi lahirnya Kasihan Sefas. Nah, jadi kalau Kasihan Sefas tadi dari Nusantara di Indonesia, terus George Astaman adalah dari Eropa atau dari Amerika Serikat, sedangkan dari umat muslim itu ada yang namanya Ibnu Al-Haytham. Nah, Ibnu Al-Haytham ini dia melahirkan pertama kali sebagai seorang saintis atau ilmuwan pertama muslim yang menciptakan tentang dunia fotografi. Pertama dia menemukan yang namanya lensa. Nah, lensa ini akhirnya dia berpikir bagaimana statistik lensa, penemuan-penemuan secara kesehatan, terus visual itu bisa ditemukan sama beliau. Akhirnya menjadi sebuah penemuan yang baru, dan Ibnu Al-Haytham ini menemukannya adalah kamera obscura ya. Nah, di kamera obscura yang pertama adalah seperti ini. Ini kamera obscura. Jadi pertama kamera obscura ya. Nah, akhirnya diperkecil menjadi kamera seperti ini yang disebut dengan kamera lubang jarum ya, atau dibilang kamera yang emang gampang dan mudah digunakan, akhirnya bisa dibawa kemana-mana. Tapi waktu Ibnu Al-Haytham menemukan, kameranya lebih besar. Jadi dalam sejarah dunia fotografi, Ibnu Al-Haytham adalah penemu pertama orang muslim, orang Islam yang menemukan kamera dan lensa. Penemuan-penemuannya yang sangat fenomenal sampai saat ini. Masuk ke dunia digital, kamera pertama di dunia itu bobotnya sangat berat dan sangat besar ya. Nah, sangat besar. Ini menggunakan kamera sensor CCD ya, sensor CCD. Jadi kalau dulu itu ada sensor yang namanya CCD, ada DC ya, dan banyak sekali yang megapikselnya itu masih kecil. Sekarang mungkin kita banyak dengan sensor kamera yang wah, ini kita harus sekian megapiksel. Misalkan sekian megapiksel, apalagi smartphone sekarang udah megapikselnya udah pada tinggi ya. Nah, dengan kamera CCD ini pertama kali kamera digital menggunakan RAW film. Jadi bukan menggunakan kamera memory card, tapi menggunakan yang namanya kamera menggunakan pita. Nah, kalau kalian pernah dengar kaset gitu kan, kaset pita ya, kaset pita, kaset tape. Nah, ini adalah sebuah kamera yang pertama muncul menggunakan kaset itu. Jadi kalau kita ngomongin film adalah dihasilkan dari filmnya, ya kan? Jadi kalau film itu bukan ngomongin film yang bergerak, tapi ngomongin kamera film. Kamera film adalah ini kamera CCD ya. Nah, waktu yang diperlukan untuk memproses sebuah foto itu 23 detik. Kebayang ya? 23 detik itu seperti apa ya? Ini kita motret aja sekarang butuhnya cepet ya.
Kalau 23 detik motret wedding berarti itu pengantin kasihan ya. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Jadi kalau kita ngomongin wah 23 detik nih kasihan pas ijab kabul, salah ngulangnya banyak lagi gitu ya. Nah, itu. Masuk lagi ke kamera dengan teknologi viewfinder. Nah, ini mungkin teman-teman pernah melihat atau mungkin belum pernah. Di sini ada kamera TLR. TLR itu twin lens ya. Jadi kamera lensanya dua, atas bawah. Nah, fungsinya adalah kamera dua ini yang atas buat apa, yang bawah buat apa. Jadi kalau kita kamera sekarang ini ada dua lensa. Jadi satunya seperti ini, contohnya ya, ada dua lensa. Kamera atas itu buat kita sebagai viewfinder. Lensa atas buat kamera lensa viewfinder. Yang bawah itu buat ngambil gambar. Walaupun kamera ini sekarang twin lens, lens ini jarang sekali, ini jadi kamera mahal, kamera kuno atau kamera yang sangat bersejarah dan susah dicari. Walaupun ada, harganya udah cukup mahal. Jadi dan filmnya pun disebut dengan film yang 102 mm. 102 mm itu berarti udah masuk ke medium format. Nah, sedangkan untuk kamera yang selanjutnya SLR atau single lens reflektor itu lensanya satu. Lensanya satu banyak lah ya. Kayak merek-merek drones, terus merek-merek Canon, Nikon, terus juga ada Feed dan lain sebagainya macamnya. Ada kamera rangefinder. Nah, kalau kamera rangefinder ini tidak bisa dirubah, tidak bisa dilepas lensanya. Lensanya terkunci langsung, jadi dia nggak bisa dilepas. Dan semua settingannya itu ada di depan lensa, tidak ada di body. Jadi semuanya triangle exposure semuanya di lensa, di lensa, di lensa. Jadi lensa itu memiliki fungsi, dalam artian di dalam lensa ini memiliki fungsi satu. Di sini ada untuk ngatur exposure, ngatur ISO. Terus ngatur shutter speed itu di lensa semua. Itu di lensa semua. Jadi dia nggak bisa dilepas, lensanya tuh. Nah, kamera rangefinder ini pertama muncul itu adalah Feed dari Uni Soviet. Baru disempurnakan menjadi kamera Leica. Dan sekarang kamera Leica walaupun kamera lama, harganya udah cukup mahal dan kamera yang punya legendaris dari sisi lensa yang sangat bagus. Nah, itu dari lensa ya. Selanjutnya, bagaimana kita mengenal lensa? Ini di sini ada dua lensa ya, teman-teman, ada dua lensa. Ini lensa long atau lensa zoom. Ini lensa kit dan ini adalah lensa fix. Nah, tiga lensa ini memiliki fungsi yang berbeda. Biasanya kita motret itu suka, saya pengen pakai lensa kit tapi motretnya kita wide. Akhirnya kan salah menggunakan lensa. Nah, ini menjadi masalah yang harus kalian pahamin, kalian mengerti bahwa penggunaan lensa bukan hanya keren-kerenan ya. Wah, kayaknya keren nih pakai lensa ini, enggak. Tapi pinginnya adalah bagaimana fungsi dari lensa itu sendiri. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain nggak tentang lensa? Pak, kalau yang tadi di rangefinder itu kan kalau ngatur ininya tuh di lensa. Kalau ngatur si autofocus gitu gimana? Sama di lensa. Semua fungsinya di lensa. Jadi kalau di dalam, oke, saya balikin ke sini. Nah, jadi kalau di sini itu cuman ngatur, ini biasanya ada ISO ya. Di sini ada ISO. Nah, di sini ada untuk ngatur fokus depan, ngatur shutter speed, ngatur segala macam ini. Biasanya yang ini untuk shutter speed. Ini untuk shutter speed. Di sini ada untuk fokus, length fokalnya, semua diafragmanya, ISO-nya ini semua di sini. Nah, ini biasanya shutter speed. Di sini ada B, biasanya blub ya. Blub itu adalah untuk shutter yang rendah. Nah, shutter yang rendah. Jadi semuanya di sini, kecuali di sini. Ada, saya punya satu kamera Feed ya, buatan Uni Soviet, itu rangefinder. Jadi lensanya nggak bisa dilepas. Lensa nggak bisa dilepas dan semuanya itu hanya di sini. Jadi kalau udah dapatnya kameranya seperti ini ya udah. ISO, shutter speed dan lain sebagainya macamnya semua ada di lensa, kecuali ini shutter speednya ada di sini. Ini semua kayak fokus, terus dari fokus, dari diafragma, ya kan, dari diafragma, dari ISO, itu semuanya ada di lensa. Nah, keunikannya dia lebih gampang dan sekarang itu dipakainya adalah kalau teknologi baru itu kamera pocket. Ya, kamera prosumer. Prosumer tuh yang lensanya nggak bisa dilepas, ya kan? Nah, itu semua settingannya ada di situ. Jadi kan ada tuh lensa kamera yang nggak bisa dilepas lensanya. Nah, itu namanya kamera prosumer atau rangefinder. Gimana? Yang kecil itu kan kamera. Betul, yang kecil itu.
Kan kalau pocket itu dia kan lensanya keluar masuk, ya kan semua settingannya di situ. Nah kalau pocket itu jatuhnya di sini, tapi dia lensanya juga nggak bisa dilepas, gitu. Tapi kalau misalkan ini lensanya emang benar-benar nggak bisa dilepas. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Ada. Oke. Nah, penggunaan lensa ini kalau kita ngomongin lensa kit ya. Lensa kit itu ada 85 mili, 50 mili, 35, 28, bahkan ada sampai 105 ya, 75, 105. Kenapa sih bedanya? Saya mau nanya deh. Bedanya lensa kit sama lensa fix apa? Ada yang bisa jawab gak? Lensa kit sama lensa fix? Apa? Milimeter. Nah, kalau apa lensa kit mah lebih gimana ya sebenarnya? Kalau lensa fix mah bokeh gitu pak. Lensa fix bokeh, terus emang ini nggak bisa bokeh? Bisa. Bisa. Terus lensa fix mah nggak bisa di zoom kalau nggak salah ya. Fixnya nggak bisa di zoom, betul. Jadi gini, perbedaannya lensa kit ya. Lensa kit ini nggak bisa di zoom dan nggak bisa di ibaratnya zoomnya ya atau varifokalnya itu nggak bisa dimainkan. Tapi ini memiliki nilai diafragma yang lebih besar. Diafragma yang lebih besar itu adalah 1,5, 1,2 itu besar berarti diafragmanya. Angkanya kecil. Tapi kalau lensa kit ya ini lensa bawaan. Ini lensa fix, ini lensa kit. Jadi kalau lensa fix itu adalah fix 50 mili ya 50 mili. Dia nggak bisa berubah menjadi lensa 70 atau 55. Tapi kalau lensa kit dia ada hitungannya di sini 1855. Kalau 1855 berarti dia bisa menggunakan 18 mm sampai 55 mm. Sedangkan ini nggak bisa. Dan diafragmanya ini biasanya menggunakan diafragma di sini pasti ada tulisan diafragmanya, ya. Nah, biasanya ada diafragma di tulisan di sini, di depan ini. Ya, diafragmanya di sini ada tertulis. Tuh, 3,5 sampai 5,6 diafragmanya. Ya, kalau di sini ini udah jelas 1,8. Berarti apa? Lebih bokeh. Biasanya digunakan untuk foto produk. Ya kan? Foto produk atau foto-foto yang emang kalian pingin stylenya bagus, pingin dramatis, pakainya 50 mili 1,8. Dan harganya jauh berbeda. Oke, kalau kenapa harganya jauh berbeda? Kita ngitungnya gini, antara tiga lensa ini, yang paling mahal menurut kalian yang mana? Ayo, menurut yang mana? Yang mana? Yang ini? Salah. Yang ini yang lebih mahal. Ini adalah lensa yang lebih mahal. Kenapa? Karena diafragmanya dia lebih besar, sedangkan ini diafragmanya lebih kecil. Kenapa? Karena kita ngitungnya gini, makin besar bukaan lensa, maka di situ adalah sistem lensanya makin bagus. Berarti ada yang namanya point of view-nya lebih dapat, fokusnya lebih sempit, ya kan? Nah, kalau ini fokusnya lebih lebar, karena dia memiliki yang namanya bukaan lensa atau diafragma lensa di sini 4,5. Dia nggak bisa 1,8. 1,8 dia nggak bisa. Nah, kenapa jadi lebih mahal? Biasanya lensa fix itu akan lebih mahal harganya. Makanya orang-orang pasti, jangan nih lensa fix saya mahal nih, mahal. Oke, kita berbicara mahal. Kenapa kita bilangnya di sini? Fokus. Nah, ya kan, kita berbicara fokus. 50 mili ini mempunyai titik fokus yang sangat sempit. Kalau fokusnya sempit berarti diafragmanya atau F-nya, diafragmanya itu lebih besar bukaannya, ya kan? 1,8. Nah, ini yang menjadi lebih mahal. Ada yang lebih mahal nggak pada dari ini? Ada. Yang focal lengthnya atau bukaannya diafragmanya itu adalah 1,2. Ini kan 1,8. Lebih mahal lagi 1,2. Makin kecil lagi ada nggak sih? Yang misalkan 1 ada, lebih mahal lagi. Padahal lensanya tipis ya. Nah, itu yang menjadi kenapa seorang fotografer lebih memilih lensa. Saya pilih lensa fix aja, lensa fix. Tapi ada keterbatasan. Keterbatasannya apa? Dia nggak bisa ngambil zoom. Ya, kalau zoom kita harus nyamperin dong, ngedeketin. Itu. Nah, kalau telefoto
kita mau diam di mana. Contoh ini adalah lensa ukuran 55-250. Kalau kita ngomongin 55-250, tadi kita ngomongin ini adalah 18-55. Berarti di atas ini. Saat kita ngomong di atas ini bisa sampai 250. Ya kan? Sampai 250. Nah, kalau kita bisa sampai 250 mm, berarti kita bisa ngezoom. Pertanyaannya, bisa bokeh nggak kalau pakai lensa tele? Loh, Bisa. bisa. Apa yang dilakukan? Di zoom. Ya, di zoom. Bokehnya di mana? Pokoknya ya si objeknya harus minimal medium lah. Jadi jangan sampai nge-wide gitu. Betul. Kita bisa melakukan bokeh atau blur di belakang, ya, dengan catatan kita bagaimana memanfaatkan focal length-nya. Nah, di sini ngomongin kreatif fotografi, jangan kita terbatas dengan yang namanya lensa. Kalau kita terbatas dengan yang namanya lensa, kita nggak kreatif, ya kita ketinggalan. Jadi kalau seorang fotografer bukan berbicara bagaimana gear, tapi berbicara bagaimana kreativitas kita diasah. Nah, menggunakan kamera, saya punya sahabat temen, dia selalu memanfaatkan lensa kit, tapi juara terus fotonya. Berarti dia bisa memanfaatkan bagaimana ide kreatif dia menggunakan lensa kit, dan juara terus lomba fotonya. Selain lomba fotonya juara terus, dan dia sering pameran. Nah, ini yang diharapkan dari pembelajaran ini, nanti kedepannya kalian bisa pameran karya foto yang hasil kreativitas kalian. Bukan hanya belajar cukup tahu, enggak. Tapi bagaimana kalian menyampaikan ide visual kalian menjadi karya foto yang menarik dan mudah dimengerti orang. Nah, bagaimana kalian keterbatasan alat ini bukan menjadi sebuah penghalang buat kalian menciptakan karya visual, tapi karya visual ini bisa diciptakan menggunakan alat apapun. Keterbatasan kita menjadi kelebihan. Kalau saya selalu berbicara gitu, keterbatasan kita adalah menjadi kelebihan kita untuk menciptakan sebuah karya fotografi. Karena di kampus kita, di sini kita belajarnya adalah bagaimana ide kreatif kalian digali menjadi sebuah karya visual yang menarik. Mungkin itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum berakhir? Saya, Pak. Oke. Jadi ayah saya itu punya kamera Sony. Saya lupa nama mereknya itu apa, tapi si lensanya itu gak bisa dilepas, sama ngezoomnya itu harus dari kameranya langsung gitu, Pak. Oke, rangefinder namanya. Oh, itu harus. Rangefinder. Intinya kalau lensa nggak bisa dilepas, itu namanya rangefinder. Lensa nggak bisa dilepas, itu rangefinder. Kalau zoomnya itu harus dari body ya. Iya, dari kamera. Dari kamera ya, dari bodinya diklik gitu ya, diputer. Iya, Diputer kan, Sony ya. Iya. Sony, nah itu biasanya diputer. Jadi kayak tombol gini nih diputernya. Di sini, biasanya di sini. Iya. Ya kan? di tombol itu. Ya, di sini diputernya. Nah, itu adalah kamera rangefinder namanya tetap. Karena semua aturannya kan di lensa semua ya. Enggak, di lensanya nggak bisa di ini juga. Oh, itu prosummer namanya. Terus sama Prosummer. Kamera prosummer. Jadi kamera itu beberapa tingkatan. Jadi ada kamera prosummer. Si lensanya itu dia akan keluar sendiri, set, gitu kan. Kalau mati dia ngunci kan. Nah, mati dia ngunci, dia akan keluar dan dia nggak bisa dibuka. Nah, itu semua aturannya di sini, di body semua. Di body semua, digital semua. Ada digital, ada analog, kayak gini. Tapi dia nggak ada, dan itu biasanya APS-C. Ya, APS-C. Jadi bukan full frame. Ada yang full frame tapi mereknya mahal. Ya, ada yang full frame tuh kamera prosummer full frame tapi mahal. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh. Di awal teh ada apa sih? Yang lensa pertama di Indonesia kan pakai sensor CCD sama DC. Iya. Itu teh singkatan dari apa? Jadi di sini kalau kita ngomongin CCD dan DC, nah ini adalah cloud sensor diameter. Jadi dia lebih besar. Makanya di sini ada lebih besar. Ya kan? Lebih besar. Nah, dia kalau udah lebih besar si lensanya itu pasti si kameranya akan lebih besar. Ya. Jadi kalau kita ngomongin CCD cloud sensor diameter, ya. Nah, jadi diameternya akan lebih besar. Jadi kepentingannya adalah apa? Sebetulnya dia buat memfokuskan. Gitu kan, buat memfokuskan, buat memproses. Kan kalau kita dulu beli komputer juga komputer gede ya. Sekarang handphone pada kecil-kecil udah bisa bekerja apapun. Nah, dulu yang namanya CPU komputer itu besar. Nah, ini yang kita berkembang dengan teknologi makin kesini ya, kebayang Ibnu Al-Haytham nemuinnya adalah hanya melihat sebuah celah. Ya kan, terus dia berpikir lensa. Ibnu Al-Haytham.
Jadi kalau kita ngomongin, oh penemu fotografi pertama di dunia siapa? Ya umat muslim, orang Islam, yaitu Ibnu Al-Haytham dengan karya-karya fenomenal saintisnya dia yang sekarang menjadi fenomena di mana-mana. Orang tidak paham tuh siapa penemu fotografi pertama di dunia, ya Ibnu Al-Haytham gitu. Itu. Oke, cukup ya untuk hari ini kelasnya. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan di minggu selanjutnya kita bisa ketemu dan kita bisa langsung praktek tentang karya bagaimana memanfaatkan lensa-lensa yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah untuk hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa sampai ke akhirat nanti teman-teman bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.